kajian Ustadz Firanda. Penuh sekali kajian Ustadz Dr. Firanda. Insya Allah penuh sekali jamaahnya, nggak muat. Penuh sekali. Aku benar-benar akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, dan sungguh berat aku akan menyesatkan mereka. Jadi syaitan menghiasi maksiat menjadi indah, maksiat yang dilakukan. Sampai sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan, syaitan mengatakan aku akan buat mereka gelisah kalau tidak maksiat. Jadi itu yang dialami oleh orang-orang yang sudah kecanduan. Kalau mereka tidak bermaksiat mereka gelisah. Kalau sudah sering minum isap rokok, kalau nggak merokok gelisah, masih ada yang kurang. Bahkan sebagian orang, sebagian dai ada yang entah lagi konslet, dia bilang kalau rokok bagi saya wajib. Kenapa? Kalau tidak merokok saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan, Mas. Itu namanya kecanduan. Tapi dia bilang bukan sunnah lagi ya, bukan makruh, bukan haram, bukan sunnah, apa? Wajib. Karena kalau tidak merokok tidak bisa ngajar agama katanya. Ini nggak benar sebenarnya. Sama dia orang mabuk juga gitu. Kalau nggak mabuk saya nggak bisa tenang. Sama kalau saya sakau orang-orang narkoba, kalau nggak saya pakai narkoba saya nggak tenang. Terus jadi wajib pakai narkoba. Ini syaitan menghiasi sampai perkara yang makruh atau haram, bahkan haram sampai dibilang bukan sunnah lagi, jadi apa? Wajib, bahlul ini. Subhanallah. Bisa bagaimana dia nekat mengatakan rokok hukumnya apa? Wajib. Demikian juga kecanduan yang lain. Sampai seorang benar-benar kecanduan, kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Tapi disebutkan oleh seorang ahli minum bir, ahli khamar, dia mengatakan saya minum secawan khamar, akhirnya saya minum secawan khamar bukan untuk kenikmatan lagi, tapi untuk menghilangkan kecanduanku, saya menderita kalau tidak minum. Ini bukan lagi kenikmatan, tapi kita menghilangkan kesengsaraan. Sama seperti ketika seorang sudah sakau kalau tidak kemudian sengsara. Demikian orang sudah kecanduan maksiat apa saja, nonton khamar, berzina, nonton film Hollywood ya, film Korea. Kalau tidak nonton kayaknya kurang sip. Kalau tidak nonton gelisah. Jadi kecanduan adalah dari tazil syaitan menghiasi. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innal mar'ata awratun idza kharajat istashrafa syaitan." Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah maka syaitan mengintai. Buat apa? Untuk menjadikan dia jerat untuk menggoda para lelaki. Maka dihiasilah wanita di hadapan para lelaki. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan." Semuanya wanita itu kalau datang dalam bentuk syaitan, kalau balik juga dilihat dalam bentuk syaitan. Maksudnya kata para ulama, syaitan menghiasi sehingga seorang lagi kalau melihat wanita dari depan kelihatan luar biasa, kalau dari belakang juga luar biasa, bahkan lebih indah daripada istrinya. Padahal istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut, tapi kata orang rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Ada syaitan yang menghiasi. Ada syaitan yang menghiasi. Kalau ngobrol sama istri biasa-biasa saja, tapi coba kalau ngobrol sama istri orang semangat, bergetar, bergelora, syaitan menghiasi. Kalau istri biasa hambar, istri sendiri ya. Ini namanya syaitan menghiasi maksiat. Di antaranya syaitan menghiasi syirik, sehingga syirik seakan-akan suatu yang syar'i. Syirik suatu yang syar'i, seperti ketika syaitan menghiasi
Ratu Balkis ketika masih kafir bersama pengikutnya, kata Burung Hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum wa saddahum 'anis sabil. Aku mendapati Ratu Balkis dan rakyatnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah, dan setan telah menghiasi perbuatan mereka. Setan bilang apa? Matahari bermanfaat. Dengan matahari maka berbagai macam kehidupan bisa ada. Dengan matahari kita bisa lihat indahnya dunia. Kalau tidak ada matahari, sehingga dikhayalan bahwasanya matahari sumber kebaikan, maka adanya sujud kepada matahari. Sama seperti sebagian orang ada yang beribadah kepada sapi sampai cari keberkahan dari kencing sapi, ya. Kencing sapi dikumpul kemudian diminum atau diucapkan ke wajahnya. Ya, dan mereka yang berkata, kenapa kita begitu kepada sapi? Karena sapi adalah hewan yang tulus, lebih tulus daripada seorang ibu. Kalau ibu nyusui masih harap pamrih dari anaknya, tapi kalau kita ambil susu sapi, ikhlas ya. Ikhlas, sapi bahlul. Tapi setan menghiasi sehingga membenarkan seakan-akan itu hal yang benar, itu hal yang legal. Ketika kita ambil air kencing sapi kemudian taburkan ke tubuh, dianggap sapi adalah Tuhan atau tunggangan Tuhan. Ini semua setan menghiasi. Orang mereka tahu sapi ya diciptakan tunduk kepada kita untuk kita manfaatkan, untuk kita makan dagingnya, untuk pajak sawah, bukan untuk kita ibadahi. Ya. Akal menunjukkan kalau beribadah harus kepada yang lebih hebat, bukan kepada yang lebih di bawah. Banyak seperti ini. Seperti orang-orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Kalau minta pada Allah langsung, kamu siapa? Allah tidak bakalan lihat kamu. Kamu siapa? Yang manusia ada miliaran, memang kamu tidak sama Allah. Oh, nggak mau. Dosanya banyak, mau cari muka sama Allah, mana dilihatnya? Caranya lewat wali-wali. Karena wali punya hubungan khusus sama Allah. Subhanallah. Ini perkataan membuat dia jauh dari Allah, sehingga dia bersandar kepada Allah, bersandar kepada wali-wali yang sudah mati. Padahal Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun saja yang jatuh gugur kecuali Allah tahu. Itu daun, apalagi ente lebih apa daun? Ente lah. Daun aja Allah tahu, apalagi antum. Antum di ujung dunia nggak ada orang seorang pun berdoa kepada Allah, salat malam menangis. Allah tahu atau tidak? Tahu. Ini dibilang mana Allah perhatikan kamu, minta sama kepada wali-wali. Sehingga akhirnya semangat pergi ke kuburan wali-wali, minta ke wali. Ke masjid sepi. Setiap tahun cerita orang awam. Kata dia, Geranda ada kawan waktu sekolah saya. Kawanku sampai liburan, dia ambil cuti semua dia pergi ke kuburan-kuburan. Saya bilang, kenapa susah-susah? Kamu bangun malam aja, sholat malam. Sholat malam, berdoa, selesai. Kenapa harus minta ke wali-wali? Setan menghiasi, akhirnya hatinya bukan bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada wali. Sampai kemarin ada tweet mengatakan, kalau kau lagi gelisah, sebut saja nama Abdurrahman. Sampai 7 kali, nanti hilang semua kegelisahan. Dari mana sebenarnya? Ini dari mana? Bukannya suruh ingat Allah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Disuruh zikir Abdurrahman. Ini seperti apa? Kita lagi. Di antara akhlak setan suka kalau manusia terbuka auratnya. Setan suka. Kata Allah, faswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka syaitan pun menggoda Adam dan Hawa agar keduanya membuka auratnya. Faqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah melarang kalian makan dari pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau agar kalian tidak kekal. Jadi setan ingin terbuka aurat. Di antara propaganda setan, bagaimana wanita bisa buka aurat, bagaimana lelaki bisa buka aurat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 25 sampai 26, kata Allah, ya bani Adam, ya wahai anak-anak Adam, ya la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian
difitnah, terfitnah oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah berhasil memfitnah kedua nenek moyang kalian Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan berhasil membuka pakaian mereka berdua. Syaitan ingin orang terbuka aurat. Makanya sekarang syaitan menggambarkan kepada biasanya wanita jadi korban, kepada para wanita, kalau orang bisa buka aurat berarti modern. Berarti apa? Modern. Semakin terbuka semakin apa? Modern. Seperti orang-orang bule, nggak punya malu, ya. Kebanyakan makan babi, malunya hilang. Nggak punya malu. Terbuka aurat, semakin terbuka semakin modern. Padahal kita dulu belajar waktu SD yang nggak pakai baju itu orang hutan, orang primitif zaman batu, katanya begitu. Ini sekarang malah yang buka pakaian malah semakin apa? Modern. Ini jebakan setan. Setan ingin membuka aurat. Sejak awal setan ingin wanita terbuka aurat, maka terpancinglah wanita kalau punya pakaian yang tidak, mau dia pamer, mau dia tampilkan, mau dia pamer. Jadi barang dagangan di sana. Wanita jadi barang dagangan untuk diperlihatkan, dipamerkan keindahan tubuh mereka, karena itu tujuan setan. Dan di antara akhlak setan, yaitu setan ingin orang-orang ya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 119. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika setan menggoda, setan berkata, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Aku terus memerintah mereka, aku membisikin mereka, fala yughayyirunna khalqallah, sampai mereka merubah ciptaan Allah. Tidak puas dengan pemberian Allah. Di antara yang sering terjebak adalah para wanita, merubah ciptaan Allah, merubah fisik mereka. Nanti Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, la'anallah al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato. Tidak puas badannya begini, maunya ditato, digambar-gambarin. Al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut atau yang minta untuk disambung rambutnya. Wan namisah wal mutanamisah. Allah melaknat wanita yang mencukur alis atau yang minta untuk dicukur. Alis sudah bagus, dicukur kasih spidol. Kemudian wal falijah wal mutafallijah. Wanita yang mengkikir gigi, kalau zaman dahulu gigi dikikir supaya agak rendah, kelihatan masih muda, supaya kelihatan lebih cantik, tidak numpuk-numpuk giginya. Ya. Kata Nabi setelah itu, al-mughayyirati li khalqillahi lil husn. Al-mughayyirati khalqallahi lil husni. Wanita-wanita ini merubah ciptaan Allah supaya kelihatan semakin indah. Ini yang kerjaan syaitan, dibisikin, kamu kurang keren, harus begini, harus begini. Akhirnya terpedaya, akhirnya merubah ciptaan Allah. Kadang bukan wanita saja yang dibisikin, suaminya dibisikin, suruh istrimu begini, begini, begini. Akhirnya suaminya yang suruh, mami, itu hidungnya ditambahin dikit, mami. Ya. Sudah mancung, ini ditinggiin, ini apa dit? Nah, kalau orang boleh potan ya. Terus apa lagi, bibirnya tambahin dikit. Sudah bagus ini, tambahin gini, membeli dikit. Kenapa? Supaya menarik. Membeli dikit. Jadi nggak bagus-bagus, menjun dikit. Dada sudah normal, besarin dikit. Perempuan jadi korban. Siapa yang suruh? Iblis. Wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah. Aku terus memerintahkan mereka sampai mereka rubah ciptaan Allah. Akhirnya rubah sana, rubah sini, rubah sana, rubah sini. Kayak orang Korea, plastik-plastik tambal sini, tambal sini. Lama-lama jadi boneka Barbie. Terus begitu bahagia. Bahagia bukan dari situ, bahagia dari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki kalau sudah maunya dibisikin setan, mau istri cantik apapun dia pasti tidak puas. Tapi kalau diberi ketenangan oleh Allah, ya senang-senang aja, bahagia Allah berikan.
Allah berikan. Jadi di antara akhlak iblis ingin agar manusia berubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak puas dengan ciptaan Allah. Dia lihat hidungnya di kaca, dia menangis. Allah, kenapa hidung saya kayak begini semua? Ya akhi, emang kalau hidung mancung pasti bahagia? Belum tentu. Banyak orang hidung pesek ketawa terus. Tidak ada jaminan. Setan ini tidak puas gini rubah gini. Ya, kalau sudah rubah hidup biasanya kadang kalau sudah nanti maksiat ya. Nanti maksiat supaya dilihat orang, supaya ini semua. Antum syukuri apa yang Allah berikan ya. Kalau terlalu ganteng, terlalu cantik juga bahaya. Semakin mudah terpapar pada kemaksiatan, mudah digoda. Lihat kenapa Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, karena terlalu ganteng. Antum nggak pernah di penjara karena kurang ganteng. Nabi Yusuf karena terlalu ganteng diuji, nggak mau di penjara. Banyak yang goda. Emang kita wajah pas-pasan siapa yang goda? Orang kita sih nggak tertarik. Tapi kalau antum ganteng, terus naik mobil mewah, cewek semua datang. Ada gula, ada semut. Oh, sudah gitu apa yang terjadi? Maksiat. Laki-laki sama perempuan pasti ada strum, nggak mungkin nggak ada strum kecuali nggak normal. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ya udah syukuri yang ada. Setan membayangkan seorang untuk tidak puas dengan apa yang Allah ciptakan tentang dirinya. Akhirnya dibisikin untuk rubah dan akhirnya itu yang terjadi. Operasi plastik setahun sekali maintenance, pergi ke Korea, murah di Korea. Hidung ditambah-tambahin. Nanti ada yang tanya, Om, kayaknya dulu hidungnya begini, nggak begini Om? Enggak, dulu kayak gini kok. Jadi terus copot repot. Baik. Kemudian di antara godaan syaitan, akhlak syaitan ingin membuat yang halal menjadi haram. Gimana caranya? Supaya dibisikin ini halal. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia sekalian, makanlah dari bumi yang halal-halal, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan ingin kalian makan haram. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ingin kita makan haram, yang syubhat tinggal aja, yang haram makan. Ini ada korupsinya, tinggalin. Alhamdulillah kita masih makan, tidak perlu makan yang mewah, yang penting masih bisa makan daripada makan mewah-mewah, makan mahal ternyata dari hasilnya. Kalau ada orang ajak antum untuk melakukan transaksi haram, riba, mohon maaf, saya tidak siap dihisab oleh Allah. Udah ya, saya cari yang lain, saya nggak mau. Jangan pernah buka pintu celah. Saya bilang, oh tenang, tidak apa-apa, nanti itu bertobat, tenang aja. Kapan lagi ada kesempatan? Sekali-sekali ada kesempatan seperti ini. Nanti habis itu kau haji umroh aman. Sehingga dia nekat akhirnya melakukan perkara yang haram. Datang seorang kepada saya, Ustaz, ini ada proyek Ustaz, proyek pemerintah, tapi saya harus kasih duit sama bupati. Ya kamu udah kaya, saya bilang ngapain kayak gitu-gitu. Saya nggak mungkin bilang itu boleh, saya juga nggak dapat duit dari kamu. Yang saya dapat dosa, kok yang enak nanti. Itu nggak ada, saya bilang, nggak ada. Jadi itu cuma sekali. Kecuali kamu darurat, kalau nggak terima proyek itu mati, itu yang cerita. Ini kau masih nyaman, masih gemuk, masih ganteng, rumah masih besar. Terus ngapain proyek-proyek kayak gitu? Hidup cuma sekali. Ini saya ingatkan kepada travel-travel yang ambil visa-visa korupsi. Jatahnya reguler diambil, dijual oleh sebagian oknum, dibeli sama travel-travel. Akhirnya dinamakan oleh setan dengan visa percepatan. Padahal itu bisa gratis. Supaya apa bayar? Padahal itu korupsi. Sudah zalim ambil hak orang, dijual, terus haji. Jadi antum kalau naik mobil, sudah lampu merah, tiba-tiba ada yang nyerobos, marah tuh ya. Nah ini lagi ngantri haji, tahu-tahu dia terangnya dia ambil, dijual sama orang kaya, terus antum mati. Wah gimana? Nah, ini kadang-kadang sudah kalau haram nggak usah, ngapain yang coba-coba. Emang kalau ente nggak ambil visa korupsi, ente travel rusak, nggak ada untungnya. Siapa ini? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka yang halal-halal yang jelas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan.
Sebagian orang ngajak saya tidak siap untuk dihisab, yang lain aja saya nggak siap. Kalau enggak saya masih gemuk kan alhamdulillah. Coba-coba tinggalin nanti Allah kita masih bisa makan, kita masih bisa makan, masih bisa minum, alhamdulillah kita bisa nafkahi keluarga. Kalau haram tinggalin. Coba kalau ente tinggalin yang haram, kamu buka pintu yang halal nanti. Ini terberdaya dengan keuntungan yang sebentar, terbayang untungnya sekian, tapi korupsi, tapi gratifikasi. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang al-ghulul, ya, bahwasanya harta ghulul adalah neraka. Harta ghulul, ya, ghulul itu apa? Mengambil uang negara diantaranya, ya. Diantaranya uang, mengambil uang negara, uangnya negara diambil. Ya, jangan ngajarin korupsi, jangan gratifikasi dan yang lain. Baik, di antara tipuan syaitan adalah menakut-nakuti orang, takut miskin sehingga jadi pelit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268 kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Sesungguhnya syaitan nakut-nakutin kamu untuk jadi miskin. Jangan sedekah. Nanti anak-anak kebutuhannya banyak, kuliah butuh duit. Simpan aja duit, tabung. Sampai orang tuanya ada kebutuhan, aduh mama nggak usah lah dikasih, mama kan udah tua, ini anaknya masih muda, nggak tahu hidupnya sampai kapan. Akhirnya pelit sama orang tua, pelit sama kakak, pelit sama adik. Di sini kalau syaitan untuk tabungannya banyak, ya nanti urusan nanti ini tabung, tapi jangan yang berlebihan. Saya setiap anak harus tabung sekian miliar, ngapain seperti itu? Akhirnya gara-gara kau ingin punya tabungan bagi setiap anak sekian ratus juta, kamu pelit sama yang lainnya. Kalau kamu nggak pelit, nggak apa-apa. Pelit sama orang tua, pelit sama kakak, pelit sama adik, pelit sama tetangga. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan nakut-nakuti, takut miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Sebagian orang menafsirkan pelit. Setan itu ingin kamu pelit. Kalau kamu pelit, setan bilang kawan. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan bagi kalian maghfiratan minhu, ampunan Allah. Kalau kamu tidak pelit, Allah kasih ampunan. Kalau kamu bersedekah, Allah kasih ampunan. Wa fadla, dan Allah beri tambahan. Allah beri tambah. Jangan dengar syaitan. Itu bisikan syaitan agar kamu pelit. Jadilah orang sangat pelit dengan hartanya. Pelit. Maka hati-hati. Kita bukannya tidak boleh menabung, boleh, tapi yang wajar wajar. Kalau tidak wajar, saya harus siapkan semua rumah buat anak-anak, saya harus terus kamu beli. Kalau kamu sudah sedekah, terus ingin bangun rumah buat anak-anak, bagus, ya Pak. Jangan gara-gara ingin safety buat anak-anak, padahal tidak darurat seperti itu, akan jadi beli sama orang-orang yang harusnya kamu santunin. Hati-hati, itu hanyalah syaitan. Saya ketemu seorang kafir di pesawat, saya ngobrol sama dia orang kaya. Ngobrol-ngobrol, saya bilang, gimana sekarang Pak? Dia bilang, saya sedih. Kenapa sedih? Anak-anak saya penuhi seluruh keinginannya, saya penuhi semuanya keperluannya. Sekarang mereka sudah berkeluarga, mereka nggak pernah hubungi saya. Itu adalah kesendirian, kesian. Anak-anak yang perlu kita kasih itu akhlak dan agama. Kasih duit malah lupa sama kita, malah membangkang sama kita, maka kurang ajar sama kita. Itu buktinya. Nah, seperti itu. Anaknya disekolahkan ke luar negeri, dikasih fasilitas. Bapaknya sakit, dia tidak pulang kunjungi. Mamanya sakit, dibiarin aja, sibuk banyak urusan. Mamanya sakit. Sekolah buat apa begitu, untuk jadi adu kakak? Difasilitasi. Yang penting itu agama. Demi Allah, anak kita misalnya miskin, tapi dia soleh, lebih baik daripada dia pintar tapi kurang ajar. Gitu tidak? Anak antum jadi profesor, belajar tuh sampai kepalanya botak, tapi dia tidak pernah sholat. Kapan dia mau doain antum?
Doa untuk dirinya sendiri nggak sempat. Dunia, apalagi doain antum orang tuanya. Antum sudah sekolah tadi sampai di kota, ternyata dia begitu. Satu anak di sekolah kan nggak lulus, nggak ngerti, terima rapot merah semua, tapi ternyata rajin sholat, beribadah, diomongin kurang nyambung, tapi kalau dia sholat, Rabbi ghfirli wali daya, Allah Akbar. Kita udah meninggal, doa terus berjalan. Ya kalau punya anak cerdas kemudian sholat itu yang kita inginkan. Yang penting itu anak sholat. Alhamdulillah rezeki cukup. Jangan sampai kita jadi pelit gara-gara ingin menyenangkan anak, ingin kita pelit sama orang tua, pelit sama kakak adik, pelit sama tetangga. Itu dari syaitan. Syaitan ya'idukumul faqar. Syaitan nakut-nakutin kamu untuk pelit. Terkadang ada yang memerankan peran syaitan, istri yang kurang ajar. Suaminya mau kasih ibunya, jangan mas, nggak usah mas, mama nggak perlu gitu-gitu, mama itu zuhud. Udah itu akhirnya pelit sama orang tuanya. Nanti dia mau belikan kakaknya, ngapain kakak nggak perlu, kita anak-anak masih banyak kebutuhan. Akhirnya pelit sama kakaknya. Ini istri menjalankan peran setan, berakhlak setan. Hati-hati ibu-ibu itu ngajarin suami jangan pelit, tapi ngajarin suami untuk apa? Bukan diajarin supaya pelit, tapi ajarin supaya dermawan, supaya baik. Bilang kasih aja mas, insya Allah ganti yang lebih baik. Kan begitu enak dengannya. Kasih aja mas, insya Allah ganti dengan lebih apa? Lebih baik. Dunia maupun di akhirat. Kemudian di antara akhlak setannya, setan ingin mengadu domba di antara manusia. Jadi ini banyak dalam Al-Quran Allah sebutkan syaitan ingin mengadu domba di antara manusia. Ya. Seperti Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik, pilih diksi yang terbaik, jangan sampai nyelekit, jangan sampai ceplas-ceplos, jangan sampai nyinggung orang lain. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan mengadu domba di antara mereka. Kalau bicara sama teman, hati-hati kalau tulis diksi di WA, di grup, jangan ada orang sampai bangga bisa nyindir orang tiap hari, bangga. Ini setan seperti ini. Nabi Yusuf saja diadu dengan kata-katanya oleh siapa? Makanya Nabi Yusuf berkata ketika ketemu bapaknya ketika di Mesir, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Waqad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati." Di antara kenikmatan Allah berikan kepadaku, Allah datangkan kalian dari Palestina menuju Mesir. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Syaitan sudah mengadu domba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'anis salati wa 'an dzikrillah wa 'anis salat. Fa hal antum muntahun." Wahai orang beriman, sungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, berhala-berhala adalah najis. Perbuatan siapa? Siapa yang suka minum khamr? Perbuatan setan. Siapa suka main judi? Perbuatan setan. Judi online, setan online. Allah yang bilang, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, akan beruntung. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Semuanya setan ingin menimbulkan adu domba di antara kalian, permusuhan dalam khamr dan perjudian. Orang berkelahi gara-gara khamr, orang berkelahi gara-gara judi. Kalau dia judi punya utang banyak, akhirnya dia bikin kriminal dan macam-macam. Kasihan. Hidup dalam anak-anak. Belum lagi pakai dukun. Dulu ada kawan saya sudah sadar, orang kaya raya. Dia bilang, "Ustaz, dulu kita kalau main judi, guru-guru main judi, masing-masing main judi bawa dukun supaya menang judi." Sudah kalau sudah satu maksiat, kemudian maksiat lain mengikuti.
Dengerin. Jadi setan ingin mengadu domba. Maka kita jangan terpancing. Kapan kita terpancing berkelahi sama kawan, sesungguhnya kita sedang terjebak dalam perangkap setan. Dan yang paling ingin diadu domba oleh setan adalah suami dan istri. Dengar ibu-ibu. Yang paling ingin digoda setan untuk diadu domba adalah siapa? Suami dan istri. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, inna syaitana yadau arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya setan meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia utus anak-anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling diberi kedudukan dekat dengan iblis, dengan setan adalah setan yang paling besar godaannya. Fa'yajib ahaduhum, setelah mereka menggoda, mereka lapor, bos, saya sudah gini-gini. Kata setan, belum. Satu lagi, bos, saya sudah gini, belum. Bos, satu ekor setan datang lagi, bos, saya begini, belum. Sampai datang satu ekor setan berkata, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina zawjati. Saya terus menggoda dia sampai dia menceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente setan toh. Sini. Maka setan dekatkan dia kepada ini toh. Berarti setan paling ingin ribut suami istri. Makanya istri jangan jadi teman setan, bikin suami marah-marah. Suami juga jangan mudah terpancing, berarti kepancing setan. Kalau marah, udah diam aja. Kalau istri marah-marah, pergi ke masjid. Jangan cari akhwat, tidur situ, baca Quran. Dia bilang, memang cewek cuma lu aja. Jangan, itu setan. Setan ingin kita ribut. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang sihir, kata Allah Subhanahu wa taala, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Di antara sihir adalah fungsinya untuk memisahkan seorang suami dengan apa? Istri. Ngeri. Disihirlah sang suami, lihat istrinya seperti orang hutan. Jelek yang lama kok, kelihatan tua, kelihatan ini kan. Istrinya dan suaminya tidak ada hasrat sama sekali, hilang hasratnya. Setan. Dan macam-macam cara setan untuk menjadikan suami istri berpisah. Maka hati-hati, jangan mudah terpancing. Ada kata-kata yang buruk, kita tenang, jangan terpancing. Kita bisa perbaiki. Faslihu baina akhwaikum, innamal mu'minuna ikhwatun, faslihu baina akhwaikum. Orang-orang beriman adalah saudara, saling damai di antara mereka. Sesungguhnya permusuhan pertikaianlah rancangan setan. Di antara akhlak setan, perangkap setan adalah tabzir. Ini akhlak setan, tabzir, suka mubazir. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Semuanya orang-orang mubadzir teman-temannya apa? Syaitan. Mubadzir itu diantaranya menggunakan harta pada yang haram. Ya. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbi kafura. Jangan kalian berbuat mubadzir. Semuanya orang-orang mubadzir teman-temannya syaitan, dan syaitan sangatlah kufur kepada Rabb-nya. Oleh karenanya di antara yang mendekati kepada mubadzir adalah israf. Hati-hati. Ya. Allah mengatakan apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian, akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maka ini jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka dengan yang israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan pada yang halal. Kalau mubazir tadi mengeluarkan uang pada yang haram, beli rokok, mubazir atau enggak? Mubazir. Saya kadang heran, kenapa orang merokok?
kalau bukan godaan syaitan. Tentang merokok masih batu-batu kan? Tapi saya bilang keren, Bapak sabar, keren kalau merokok. Cewek-cewek suka, kelihatan keren, biar terlihat friendly sama teman-teman. Padahal batuk. Kalau minum khamar kan masih ada rasa anggur, merokok nggak ada rasanya. Awalnya nggak ada pasti. Maka kenapa dia sampai merokok? Digoda setan. Awalnya ini merokok, pahit, nggak enak, malah pusing, tapi lanjut lagi ya. Tabdzir mengeluarkan uang pada yang haram. Kalau israf berlebihan pada yang boleh. Berlebihan nggak perlu, nggak perlu. Boleh tapi ini berlebihan. Beli makanan selalu yang mahal-mahal, nggak boleh berlebihan. Ya. Ada steak misalnya harganya 5 juta, ngapain? Ini beli bakso 1 gram. Bagi-bagi sama orang kampung, terlalu mahal. Ya kalau orang kaya mungkin boleh sekali-sekali, tapi kalau terus-terusan nggak boleh. Sekali-sekali mau rasa boleh aja. Terus-terusan israf berlebihan. Berlebihan. Nggak boleh israf. Nggak boleh israf. Semua yang berlebihan tidak boleh. Beli mobil, oke, mobil mewah. Ada perlunya boleh untuk safar jauh, tapi terlalu mewah tidak signifikan. Bombong. Beli mobil Ferrari pakai di Bekasi, tunggu tanggal merah double seperti hari ini, baru bisa itu pun sudah pakai sombong, dibuka, lihat orang lihat semua, dimasukkan Instagram dan yang lainnya, bikin sombong, sudah israf, bikin apa? Emang beli mobil nggak boleh, tapi terlalu mahal, israf, berlebihan. Lagi saya maksa-maksa. Ada kawan punya kawan, beli mobil mewah, kalau nggak salah dia beli 12M. Tahu mobil cap apa itu? Mobil cap jago kali. 12M. Sudah dia pakai entah berapa bulan, dia bosan, dia jual, turun 4M. Coba 4M bikin bangun masjid bisa. Hanya untuk goblok seperti itu. Islam. Saya uang banyak, itu bukan untuk kau foya-foyakan, itu akan ditanya oleh Allah dari mana kau dapat, kemana kau habiskan. Dalam beberapa bulan buang 4M. Maka jangan mubadzir, jangan israf. Baik, di antara tipuan syaitan adalah menamakan yang haram dengan nama yang indah. Seperti syaitan menamakan pohon yang diharamkan dengan pohon keabadian. Kata Allah kepada Adam dan Hawa, "Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma wa la tadha." Fawaswasa ilayhi asy-syaitanu qala ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata Allah, ya Adam, ini iblis musuh kalian berdua, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari neraka jahanam, dari surga, jangan sampai mengeluarkan kalian dari surga. Kemudian kalian akan sengsara kalau di muka bumi. Di surga itu enak, tidak lapar, tidak haus, tidak kepanasan, selalu sejuk dan tidak telanjang. Kata Allah, fawaswasa ilaihi syaitan, syaitan pun membisik-bisikin kepada Adam. Dia berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu pohon keabadian. Allah tidak pernah menamakan pohon tersebut dengan pohon apa? Keabadian. Tapi dikasih nama pohon keabadian, buah keabadian, sehingga kelihatan menarik, kalau dimakan akan menjadi abadi. Dan itulah cara syaitan menamakan perkara-perkara yang haram dengan nama-nama yang indah. Riba dibilang apa? Bunga. Indah, racun pada dibilang bunga. Riba dibilang apa? Bunga. Nanti sodok dibilang kerahiman. Kerahiman. Ada halawah, gula-gula, kasih gula-gula, sogok. Al-Rashi wal Murtashi finnar, yang menyogok disogok di neraka. Hadis mau dikemanain? Visa korupsi, disebut apa? Visa percepatan. Itu harusnya visa gratis. Harusnya bilang judulnya visa
zalim. Zalimi orang-orang miskin, kasihan. Saya kadang-kadang, aduh kenapa harus beli kayak gitu? Gak tahu ini zalimnya Pak. Orang miskin yang mengantri lama. Ya hero prosedural nggak apa-apa, ini nggak prosedural, jadi visa jatahnya orang miskin kau jual. Terus kita kenapa beli? Bantu-bantu dalam kezaliman. Bantu-bantu tidak? Janganlah, hidup cuma sekali. Susah kamu nanti kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kira hisab gampang? Coba kamu dihisab sama seorang jemaah haji yang tidak jadi berangkat kemudian meninggal gara-gara kamu beli visanya. Siap kamu dihisab hari kiamat? Siap atau tidak? Tidaklah ngeri hisab. Ribuan jemaah haji. Orang pikir perlu saja berubah namanya visa percepatan. Padahal visa gratis, harusnya tidak ada bayar. Jadi percepatan supaya ada harus bayar. Tapi itulah cara setan untuk menghalalkan yang haram. Maka dipasang dengan nama-nama yang menarik dan indah, dilabeli dengan label-label yang indah. Seperti tadi, pohon yang haram dinamakan dengan pohon keabadian. Di antara akhlak syaitan adalah membuat sedih orang-orang beriman. Kata Allah, innama najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu. Sungguhnya bisik-bisik dari syaitan untuk menjadikan orang beriman menjadi sedih. Ini dalam surat Al-Mujadalah ayat 10. Syaitan sering bisik-bisikin orang jadi apa? Sedih. Nanti kamu begini, jadi sedih. Ya. Sampai setan buat orang sedih, dibuat mimpi. Dia lagi tidur kemudian mimpi. Mimpi dia diginikan. Akhirnya dia bangun, jadi apa? Sedih. Ada kawan saya lucu. Dia bilang, saya kemarin dipukul istri. Kenapa? Istri saya bangun tidur, langsung saya dipukul. Kenapa? Dia mimpi saya poligami. Dipukul di korban. Belum ngapa-ngapain, baru ini udah dipukul. Gimana kalau beneran? Setan bikin orang sedih. Kalau ini kan bisa bikin sedih di alam nyata, ini bikin sedih di alam apa? Alam tidur. Orang dibuat sedih berlarut-larut. Maka jangan ikuti syaitan, karena kalau manusia sudah bersedih berlarut-larut, banyak kemaslahatan tidak bisa dikerjakan. Makanya kalau misalnya seorang wanita anaknya meninggal, jangan taruh bonekanya, fotonya dipajang di kamar, sedih melulu. Sampai ketika para ulama Imam Syafi'i mengatakan kenapa tidak disunahkan untuk takziah lebih dari 3 hari, kata Imam Syafi'i, karena hal itu yujaddidul huzna, memperbaharui kesedihan. Seorang boleh sedih tapi tidak boleh berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti dia banyak hal yang tidak bisa dikerjakan. Wanita kalau sedih terus, dia tidak bisa melayani istri, dia tidak bisa melayani suami, dia tidak bisa ngurus anak-anak. Sedih berlebihan. Sedih boleh, Rasulullah juga menangis. Sedih menunjukkan rahmat, tapi tidak minta berlebihan karena setan ingin kita sedih melulu. Karena setan ingin kita sedih melulu. Oleh karena seorang jangan sampai terjebak dengan setan, karena setan selalu ingin buat seorang sedih sehingga akhirnya banyak kemaslahatan yang tidak bisa dia kerjakan. Baik, di antara juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala setan. Dalam surat Al-Isra ayat 64, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wastabsis man istata'ta minhum bi sautik wajrib 'alaihim bi khairika wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura." Kata Allah, asumlah siapa saja yang kau sanggupi di antara mereka dengan suaramu. Allah bilang, setan silakan menggoda, silakan, karena setan diizinkan untuk apa? Menggoda. Makanya setan bilang sama Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunggalah kematianku sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundharin, kau akan ditunda untuk menggoda apa? Manusia. Setan mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Wahai Allah, aku akan goda anak-anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kata Allah, silakan menggoda.
Wastafsis man istata'ta minhum bisautik. Silakan kau goda mereka dengan suaramu, bisik-bisik. Di antaranya tafsir dari Ibnu Katsir, saya baca sebentar. Saya bacakan ya. Jadi setan minta izin untuk menggoda, kata Allah silakan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qawluhu wastafsis man istata'ta minhum bisautik. Silakan kau goda mereka, provokasi mereka dengan suaramu. Qila huwal ghina, dengan nyanyian-nyanyian. Goda mereka dengan nyanyian-nyanyian, musik-musik, joget-joget. Kalau perlu sholawatan joget, musik-musik, ngaji pakai DJ. Ini ngaji lah, bukan di diskotik. Subhanallah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukan kebenaran yang kebatilan. Ngaji cuma happy-happy, ketawa ketiwi, joget-joget, kumpul-kumpul, pulang masuk surga. Enak banget. Ini gimana seperti ini? Bisautik, dengan suaramu. Qila huwal ghina. Qala Mujahid billahi wal ghina, berkata Mujahid dengan hal-hal yang melalaikan dan nyanyian-nyanyian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wasyarikum bil amwali wal aulad, dan sertailah mereka dalam harta dan anak-anak. Kalau Ibn Abbas Mujahid, wa ma amarahum bihi min faqil amwal fi ma'asillah. Setan membisiki mereka agar menginfakkan harta mereka dalam maksiat. Bangga bisa beli ini, bangga bisa maksiat, bangga bisa main judi, bangga bisa beli bir yang mahal, bangga bisa berzina dengan perempuan yang mahal, bangga keluarkan harta buat maksiat. Ada yang mengatakan buat riba, jebak mereka dalam riba agar mereka melakukan riba. Baik, kawan dalam hal yang tadi kita selesai dari perangai setan dalam Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut perangai setan, akhir setan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan Allah Ta'ala misalnya. Pak, iya. Nggak ada bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. Sudah mati lagi. Iya. Enggak, aku nggak ngerti kalau dimasukkan. Pandai banget ini. Iya, ini pertanyaan tentang faraid atau warisan. Saya tidak ahli dalam warisan. Sudah lama saya tidak pernah meroja. Tanya kepada Ustaz ya. Ayah kamu ya. Ustaz, bolehkah saya benci seorang karena Allah? Karena perbuatan yang bikin saya benci. Karena saya udah diam-diaman dengan abang saya. Karena perbuatan yang terus-menerus maksiat, tidak sholat. Bahkan sholat Jumat kalau di depan bapak saja. Musikan, suka wanita yang seksi-seksi dan lain-lain. Masih normal dia suka wanita. Janganlah, jangan ribut-ribut sama abang. Dakwah di apa manfaatnya kita benci ribut sama abang? Abang kita, kakak kita. Semua orang pernah terjerumus dalam apa? Kesalahan. Dakwahi, dekati, nasihati, bang yang terus bang, nanti kamu gimana kalau begini, kalau nikah kamu gimana, kalau punya anak gimana, anakmu nanti kalau kamu sudah maksiat, kamu nggak sholat gimana, kita itu cuma sebentar bang, sampai mati bang, itu nasihati. Ngapain dia berantem? Jangan, kasihan. Apalagi abang satu-satunya. Bagaimana cara diri untuk menghindar dari riya? Jangan buka pintu riya. Pintu riya itu dia cuma memperlihatkan, maka jangan publish, jangan cerita sum'ah. Semua pintu yang bisa bikin kita riya, jangan dibuka. Kalau lagi ibadah, tidak usah pamer. Guys, gua lagi umroh guys, nggak usah. Guys, gua lagi jalan-jalan sama istri, kayak jadi suami yang lagi
melatih diri untuk tidak cerita amal soleh apapun. Latih diri agar kalau tidak ada yang tahu kita bahagia gimana kan. Yang ketiga, latih diri untuk sering ibadah sholawat sendirian, tidak ada orang lihat. Sehingga kita selalu terbiasa cari muka sama Allah. Sholat nggak ada yang tahu, bersyukuran nggak ada yang tahu, sedekah nggak ada yang tahu. Bangun malam. Bagaimana kalau kita menerima tawaran percepatan haji yang ditawarkan oleh travel? Dan seandainya apa yang kita ambil termasuk mengikuti akhlak syaitan. Dan bagaimana selesaikan dia? Kalau percepatan maksudnya apa? Tanya dulu. Kalau percepatan, ternyata kelihatan yang nanti bayar sama ini ya, bayar sama ini sudah jelas itu tanda-tanda nggak beres. Kalau maksudnya percepatan sebagaimana sudah 2 tahun terjadi berturut-turut, ini aja baru pemerintah bongkar. Itu sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya, dan kita sudah tahu dia tidak mau, meskipun banyak ngambil. Ternyata itu adalah jatah haji reguler yang diambil ribuan, dijual untuk orang-orang kaya. Itu tadi, itu percepatan haram namanya. Itu pun kalau dia dolim orang miskin dibuang, dia untuk orang kaya harusnya gratis, karena itu bisa gratis dari pemerintah Arab Saudi. Bukan diperjualbelikan. Ini percepatan model pertama, ini haram, nggak boleh. Berarti ikut mendolimi. Coba antum bayangkan antum jadi orang miskin tadi yang tidak jadi berangkat. Siapa antum disidang oleh Allah dengan dia pada hari kiamat? Haji itu gimana maksudnya? Dolimi orang. Ibaratnya ada orang mau ke masjid, ada orang saya aja yang ke masjid, kamu nggak usah. Dan gimana ya? Saya sholat khusyuk, tapi itu satu nggak jadi ke masjid. Haji itu bagi yang mampu, nggak mampu ya sudah, kan bisa ngantri. Emang orang di situ ngantrinya sebentar, mereka mungkin mau mati tuh ngantri-ngantri. Kasihan mereka memberi duit lama. Nanti datang-datang, nih saya yang maju. Gimana ceritanya? Haram. Tidak boleh mendolimi orang. Kemudian itu gratis, bukan diperjualbelikan. Ini kezaliman yang kedua. Uangnya masuk kantong oknum. Kalaupun mau dijualbelikan ke uang pemerintah, bukan kepada oknum. Dan itu bukan yang diperjualbelikan. Kalau percepatan ini dimaksud, maka tidak boleh. Kalau percepatan model kedua, yaitu ada atau sudah dapat 5 tahun, ternyata 3 tahun sudah ditawar dan cek dulu. Kok bisa di 3 tahun? Cek dulu. Saya juga nggak tahu prosesnya. Kenapa ini antara sekian kamu yang dipilih? Ini perlu diperhatikan. Adakah hal yang aneh-aneh sehingga kau jatahmu dimajukan, dilihat lagi? Jangan sampai mendolimi orang. Karena kalau secara logika harusnya kalau daftar urut satunya nggak jadi kan naik yang di bawah ya. Kenapa ini nggak jadi terus pilih? Saya enaknya comot. Ini perlu diperhatikan. Kok bisa asal comot yang dia kehendaki? Ada sesuatu permainan di balik itu? Kalau nggak ada, silakan. Kalau ada, nggak usah. Sampai batas apa suami harus bersabar terhadap perilaku istri? Marah-marahnya. Karena sampai ada kasus viral, di mana ada seorang laki-laki yang ahli bela diri tapi mukanya sampai memar-memar. Karena dikadehati oleh istrinya sendiri. Ada? Luar biasa. Ini suami soleh. Tapi kenapa diviralkan? Ya, istri juga jangan begitu ya. Kalau dia, istri kan boleh dipukul, boleh nggak? Boleh dipukul, tapi tidak boleh yang bikin bekas, tidak boleh di wajah, tidak boleh ada bekas. Korban yang mubarri. Ini pelajaran. Mungkin istrinya lagi konsen atau tidak terjadi, maka dia sabar. Allah nggak boleh juga di istri semena-mena karena kita harus mengikuti dia. Kita diminta oleh Allah bertanggung jawab atas akhlaknya, maka nggak boleh. Kita harus kemudian. Suami saya sering main HP 24 jam, masa sih? Dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi maka tidur gimana main HP? Istilahnya. Mohon pencerahannya supaya tidak nonton yang baik, supaya tidak nonton yang tidak baik-baik. Ya udah, HP itu pencuri umur kita, pembuang umur kita. Nasihat ini kita nanti dihisab, semua yang kita lihat, semua yang kita baca, semua yang kita dengar dicatat oleh malaikat. Semua tidak ada yang catat terus. 24 jam tercatat. Semuanya akan dilihat pada hari kiamat kelak. Silakan penuhi catatan namamu dengan apa yang kau tonton, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Ustaz, boleh tidak janda menikah pakai wali hakim? Dikarenakan bapak ibunya tidak mengizinkan dia menikah lagi.
dan tidak mau mewalikan bila menikah. Ini dilaporkan kepada wali hakim karena hakim berhak menjatuhkan perwalian. Kalau hakim melihat dinasihati bapak ibunya, bapaknya, ibu kan nggak ada urusan, wali itu bapaknya. Kalau bapaknya yang saya tidak mau, hakim boleh mengambil alih, boleh atau memindahkan kepada yang lain. Tapi kalau langsung ke wali hakim dia boleh. Laporkan dulu ke wali hakim biar ada proses. Nanti kalau wali hakim ambil hak perwalian dari ayahnya, mungkin dipindahkan kepada omnya. Kalau omnya juga takut, mungkin kepada anaknya laki-laki. Kalau takut, ya mungkin wali hakim yang mengambil boleh-boleh saja. Tapi jangan serta-merta sendiri. Ya kita ambil payung. Kita ngejagain, insya Allah nggak ada apa-apa. Kita juga perhatiin. Makasih. Makasih Pak. Salam. Sehat. Monggo. Pilih.